Otong bin Osan, Olan bin Osan, Oni binti Osan, dan seterusnya. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Bapak Haji Nian bin Idub, Ibu Gedah binti Sain, Bapak Minan bin Utan, Unih binti Jiun, Mintoyo bin Narub, Kendedes binti Narub, Norin bin Saih, Saud bin Sangki. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 250.000 rupiah pahalanya untuk Oyot Goma bin Kana, Usub bin Goma, Oyi binti Oji, Sawih binti Lihan, Enah binti Kakirin, Seni binti Usub, Nentiani binti Usub, Sima binti Usub, Asih binti Usub, Matiji binti Haji Entong. Selanjutnya dari hamba Allah 300.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Sadih bin Oyot Jihun, Ramih binti Oyot Simin, Sumiati bin Bapak Lamin, Oyah Lemah binti Nirun, Oyot Sati binti Sauan, Diana binti Samidi. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 250.000 rupiah pahalanya untuk Dobleh binti Lembang, Gobet bin Jali, Naih bin Lobak, Narsih binti Naih, Nemi bin Pipulan, Sani binti Gobet, Suni binti Usub. Selanjutnya dari hamba Allah 300.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Jaya bin Ma'i, Kancuk bin Juin, Timan bin Jenang, Nonih binti Lotong, Karna-Karni bin Jaya. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 250.000 rupiah pahalanya untuk Goman bin Kana, Nyah bin Kirin, Oi binti Oji, Lihan bin Sangrenan, Mini binti Sean, Usub bin Goman, Sawi binti Lihan, dan selanjutnya. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Abdul Harahim bin Saidano, Taih bin Imar, Ilyas bin Muncak, Muhadis bin Ma'ruf, Ulang bin Minan, Ibu Uning binti Ulang, Ibu Andun bin Ujisun, Ibu Ai binti Bulan, dan seterusnya. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 250.000 rupiah pahalanya untuk Manih binti Kiman, Nenten binti Kuncir, Bonih binti Sakim. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Bapak Yakub bin Haji Langkin, Asmah binti Naan, Amar bin Sakim, Rofi binti Salam, Engkah binti Haji Awan, Masih binti Said, Haji Langkin bin Haji Ayan, Hamidah binti Dusan. Dari Bapak Masan sebesar 250.000 rupiah pahalanya untuk Pakawi bin Naman, Bona bin Gaman, Ijo bin Pulan, Nisan bin Masan, Santih bin Masan, Saman bin Samad, BL bin Kidan, Ikon bin Koin, Badeng bin Giting. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Sa'ib bin Abdul Muthalib, Samid bin Abdul Muthalib, Rosidah binti Abdul Muthalib bin Langkin, Langkin bin Ayan, Haji Hamidah binti Abdul Goni, Haji Aman bin Ceneng, Ibu Mamaneng binti Emah. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah pahalanya untuk Ipan bin Sainan, Samah binti Sarun, Nur Aini binti Samid. Selanjutnya dari hamba Allah 250.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Nyipah binti Kirun, Timah binti Inyun, Misar bin Imun, Aminah binti Bisim, Nasan binti Ceper, Manih binti Pangki. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah pahalanya untuk Ciung binti Omid. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Kati Ginti binti Ahmad, Sami binti Salim, Karsi binti Marta, Marsi binti Marta, Mini bin Mi'an, Siman bin Simin, Usman bin Ahmad. Selanjutnya dari Ibu Kiyah sebesar 200.000 rupiah pahalanya untuk Jamin bin Kana, Piyah binti Cepil, Nara binti Soto, Cepil bin Menjin, Bayu bin Idris. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Lam binti Gudon, Ceman binti bin Bidun, Timbil binti Kedung, Nurjana binti Namin, Andun binti Gisun, Taih bin Imar, Uning binti Ulang, Timi binti Ceman. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 150.000 rupiah pahalanya untuk Haryadi bin Jumadi, Sunarto bin Margi, Ageng bin Susano, Arkan bin Darsani, Gadfan bin Reza, Fajar bin Sulaiman. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Paceng bin Imun, Dasa binti Ahmad, Karno bin Rano Diharjo, Riman bin Haji Rahman. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 150.000 rupiah pahalanya untuk Jembar bin Cad, Umar bin Jembar. Selanjutnya dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah Hamim binti Haji Toha, Paceng bin Imun, Jasa binti Ahmad, Haji Toha bin Ripan, Asia binti Haji Sapi, Haji Amsah binti Ahmad. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk Gomah binti Goman, Idit bin Lamsari, Babi bin Sain Indra, Abbas bin Oting, Goman bin Kana, Nyah binti Kirun. Selanjutnya dari hamba Allah 150.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Muhdi bin Haji Toing.
Selanjutnya dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk Muhammad Ali Yusuf bin Muhammad Yusuf. Selanjutnya dari hamba Allah 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Misar bin Karta, Hajah Gomih binti Goman, Hajar Rawian binti Asnawi, Jumain binti Enggenan, Yaya Kusuma bin Jumain, Yani binti Maming. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah pahalanya untuk Haji Abad bin Haji Langkin bin Ayan, Hamidah binti Dulgani, Solihin bin Onyet, Sainah binti Amin. Selanjutnya dari Haji Muhammad Ali pahalanya untuk ahli kubur almarhumah Bapak Haji Neman bin Kirun, Hajah Boni binti Maih, Bapak Joan bin Imung, Ibu Sani binti Kiir, Siti Aisyah binti Haji Muhammad Ali, Bapak Kirun bin Pulan. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah pahalanya untuk Haji Lias bin Mian, Hajah Mi binti Ari, Nimi binti Adi, Yadi bin Haji Lias, Siti Maryam binti Haji Ajid, Otam bin Yosep, Enih binti Yosep. Alhamdulillah, demikian infak sodakoh yang kami terima. Total pemasukan infak sodakoh di Masjid Jami Al Hidayah, panitia sudah merekapitulasi infak sodakoh yang masuk totalnya sebesar 17.250.000 rupiah. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan infak dan sodakoh yang kita keluarkan tertuju kepada para ahli kubur dan keluarga yang telah meninggalkan kita semua, yang telah menanti doa yang kita lantunkan pada pagi hari ini. Al-Haziniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Selanjutnya sambutan Ketua DKM Masjid Al Hidayah kepada Ustadz Ubaidillah M. Zen, kami persilahkan. Namun sebelum itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata penyampaian dalam penyebutan nama ada yang keliru. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Ubaidillah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah seraya kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia, taufik hidayah, ridho dan inayah, serta nikmat yang begitu banyak, begitu besar Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, pada pagi hari ini kita sama-sama berada di tempat yang sangat mulia, rumah Allah, guna kita laksanakan ibadah sunnah. Setelah 1 bulan penuh kita laksanakan ibadah wajib puasa Ramadan, insyaallah beberapa saat lagi akan kita laksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah. Harapan kita semoga seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita, terutama ibadah Ramadan yang 1 bulan kita laksanakan, dimulai dari ibadah puasa pada siang hari, qiyamul lail pada malam hari, qiraatul Quran, mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, juga ibadah yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salam dan salawat senantiasa terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya pun kita umatnya yang senantiasa berupaya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Harapan kita mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang rahmati demikian Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan terhormat ini, yang pertama atas nama Ketua DKM Al-Hidayah beserta jajaran pengurus mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada segenap pengurus DKM Al-Hidayah yang telah berjuang untuk mensukseskan dari mulai awal Ramadan hingga pagi hari ini, dimulai dari mempersiapkan takzil untuk berbuka puasa saudara-saudara kita yang kebetulan mampir di Al-Hidayah ini, kemudian membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan ibadah sunnah, sholat sunat tarawih, juga membantu menerima dan menyalurkan hasil zakat fitrah di masjid ini, dan membantu acara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah teman-teman pengurus berikan, keluarkan, korbankan, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kaum muslimin muslimat yang telah mempercayai panitia zakat infak sodakoh Masjid Jamiul Hidayah, yang telah menyalurkan zakat fitrahnya, sodakoh jariyahnya di masjid ini. Tentunya
hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu keluarkan, dimulai dari zakat fitrah, infak, sodakoh, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janji Allah, nantinya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian ucapan terima kasih yang ketiga kepada para donatur yang sejak kemarin sore hingga pagi ini telah menyerahkan infak sodakohnya, diberikan kepada panitia, kepada pengurus DKM Hidayah. Berapapun besar infak yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu keluarkan, kami segenap pengurus DKM Hidayah hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jazakallah ahsana jaza. Hanya Allah yang mampu memberikan balasan yang setimpal, tentunya sesuai amaliyah dikerjakan di bulan Ramadan. Apapun bentuknya, pahalanya Allah akan lipat gandakan. Harapan kami mudah-mudahan infak sodakoh jariyah yang Bapak Ibu keluarkan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, baik ucapan, tingkah laku, perbuatan, sikap dan lainnya, pada kesempatan yang sangat terhormat dan mulia ini, kami segenap jajaran pengurus DKM Hidayah kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di suasana yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, suasana Idul Fitri, kita semua menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan di momentum ini sama-sama kita bebaskan diri kita, kita bersihkan hati kita untuk saling memaafkan pada sesama. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan, kita masuk hari ini 1 Syawal, semua diri kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita bersih sebagaimana target dari ibadah puasa yang memberikan kita, Allah menjanjikan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hati kita dalam keadaan suci dan bersih sehingga tidak ada lagi benci, dendam di antara kita. Kemudian juga kami tentunya tidak bisa berbuat banyak dalam mengemban amanah sebagai ketua dan pengurus DKM Hidayah ini. Tentunya banyak sekali kekurangan di sana sini, banyak sekali ketidaksempurnaan, karena kami sadar kesempurnaan hanyalah milik Allah. Untuk itu ya, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sampaikan pada Idul Fitri tahun ini adalah momentum Idul Fitri yang terakhir bagi pengurus DKM Al-Hidayah periode 2020-2024. Karena insya Allah nanti pada bulan Desember, sesuai waktu disahkannya pengurus DKM periode 2020 hingga 2024, tepat pada bulan Desember. Artinya insya Allah pada bulan Desember yang akan datang, segenap pengurus DKM Al-Hidayah akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama 4 tahun mengemban amanah dari jamaah. Mudah-mudahan di Idul Fitri yang akan datang, di kepengurusan yang baru bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan selalu membawa manfaat untuk umat, untuk lingkungan Kampung Cakung, khususnya umumnya kaum muslimin muslimat di wilayah Kelurahan Jatisari. Hadirin jamaah rahmati Allah. Kemudian juga kami sampaikan hasil zakat fitrah yang sejak tanggal 20 Ramadan hingga tadi malam panitia sudah membuka menerima zakat fitrah. Kami sampaikan alhamdulillah, walaupun ada penurunan kurang lebih 20% dibandingkan tahun yang lalu, tahun ini ternyata setelah kami berkomunikasi kepada sesama pengurus DKM, semua tahun ini hasil zakat fitrah yang terkumpul mengalami penurunan. Di Al-Hidayah alhamdulillah hingga tadi malam jam 12 pas
terkumpul 38.360.000 rupiah. Untuk itu kami ucapkan kepada kaum muslimin muslimat yang telah mempercayai memberikan zakat fitrahnya kepada Masjid Al-Hidayah ini, dan alhamdulillah sudah kami salurkan kepada mustahik yang ada di lingkungan 6 ketua RT. Jadi Al-Hidayah menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik sebanyak 6 wilayah RT, belum lagi ditambah proposal dari berbagai kampung, berbagai daerah yang kami terima. Alhamdulillah semuanya dapat kami laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terakhir, sama-sama kami mohon keikhlasannya untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini ya, kita hadiahkan untuk pada donatur, para agniya, para dermawan yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan harta yang telah diinfakkan, berapapun besarnya, harapan kita infak yang kita keluarkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti harta yang kita keluarkan dengan harta yang lebih baik, harta yang lebih banyak, harta yang senantiasa membawa manfaat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Fatihah ini kita hadiahkan kepada ahli kubur kita semua, bil khusus guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah membimbing kita di Masjid Al-Hidayah ini. Begitu banyak, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa kecuali seluruh guru-guru kita di Al-Hidayah ini kita doakan semoga apa yang telah diberikan kepada kita ilmunya menjadi manfaat untuk kita semua. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dari salah dan dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tak lupa Fatihah kita hadiahkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada segenap pendiri, perintis, pejuang, terlebih pewakaf Masjid Al-Hidayah ini. Sekali lagi kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, begitu banyak pejuang-pejuang, pendiri, perintis, juga pewakaf Masjid Al-Hidayah ini. Tanpa kecuali kami mohon keikhlasannya kita berikan Fatihah. Semoga seluruh perjuangannya, pengorbanannya demi terwujudnya sarana ibadah Masjid Jami Al-Hidayah ini, dimulai dari tenaga, harta, benda, pikiran, semuanya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita hadiahkan Fatihah untuk saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang hari ini dalam keadaan sakit. Apapun bentuk penyakitnya kita mohon pada Allah, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Pun kita yang alhamdulillah saat ini, detik ini Allah masih berikan kita sehat afiat, sehat jasmani dan rohani, panjang umur. Harapan kita mudah-mudahan Allah terus jaga dan pelihara sehat jasmani dan rohani kita. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum ditutup, saya sampaikan kepada jamaah, terutama yang ada di jalan, yang ada di sebelah utara, juga yang di sebelah selatan, tolong diperhatikan arah kiblatnya. Yang di sebelah utara jangan sampai menghadap ke masjid, karena kalau yang ada di Mayangsari kalau menghadap ke masjid hampir mengarah ke utara. Juga yang di sebelah utara, tolong arahnya jangan juga menghadap ke masjid. Kalau arah pandangannya ke masjid berarti sholatnya menghadap selatan. Jadi ikutin arah pandangan jamaah kita yang persis ada di tengah. Jadi arahnya agak sedikit dibelokkan ke kanan. Jadi mudah-mudahan dengan demikian insya Allah ibadah yang akan kita laksanakan menjadi sempurna. Dan kami sampaikan kepada jamaah yang di luar, yang ada di ujung selatan dan ujung utara, nanti tatkala Bilal sudah mulai berkumandang, kiranya dapat memposisikan diri untuk berdiri lurus agar nanti tidak ketinggalan takbiratul ihram yang diucapkan oleh imam. Demikian
Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dan dimengerti. Sekali lagi kami atas nama pengurus DKM Hidayah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah minal aidin al faidin. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Taqabbal ya karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. جامعة رحمكم الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapat dan luruskan shaf. Salli sunnatul aidil fitri raqatain. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الصابرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين اعلموا ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala iqamatid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idil fitri farahan wa farajan wa makhrajan liqulubil mu'minin limusyahadati rahmatal azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Shadaqallahul azim wa sadaqa maulana habibil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga semuanya dalam limpahan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang layak keluar dari lisan kita masing-masing dalam kesadaran diri yang penuh di hari yang istimewa ini, di hari pertama bulan Syawal, selain daripada ucapan syukur alhamdulillah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya,
yang diajarkan kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan orang-orang mukmin lainnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang pertama telah memperkenankan kita semua bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan yang telah kita lalui dan sekarang kita syukuri dalam rangka Idul Fitri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menikmati jamuan rohani Ramadan yang begitu dahsyat, dan saat ini kita semua merayakan kemenangan itu. Sementara tidak sedikit dari orang-orang mukmin yang berharap seperti kita merasakan haru biru dan bahagia hari ini, namun karena takdir mereka telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain bagi orang-orang yang masih diberi nafas kehidupan sampai dengan di tanggal 1 Syawal ini selain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kehidupan kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara jamaah Idul Fitri yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, sesuai dengan qudratullah, kita diberi kesempatan menghirup napas Syawal. Kalau Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, maka Syawal adalah syahrul tarqiyah wa tauqiyah, yaitu bulan perwujudan dan bulan peningkatan atas bekal-bekal kita selama mengikuti masa pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan yang telah lalu. Maka seorang sufi, Syekh Hasan Basri Ad-Dimashqi, berpesan kepada kita semua orang-orang mukmin, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi serta kondisi apapun. Jangan sampai kamu hanya menjadi hamba Allah saat datangnya bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memaknai Idul Fitri, setidaknya ada dua hal yang harus sejak detik ini harus kita tanam dalam tekad diri kita masing-masing. Kalaulah kita tidak memulainya sejak detik ini, maka kita hanya menjadi Ramadhanian, hamba Allah yang hanya taat di bulan Ramadan, dan selepas Ramadan kita kembali kepada tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tanamkan dalam kesadaran kita, yang pertama, bahwasanya izin Allah kepada kita untuk merayakan Idul Fitri
adalah bermakna sebagai momentum, kesempatan, waktu yang tepat bagi kita untuk menanamkan niat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keseluruhan rangkaian amaliyah Ramadan, terutama adalah amalan-amalan ibadah mahdhah, dari mulai sholat wajibnya, sholat sunnahnya, zakat, infak, sedekah, tadarus Al-Quran, dan berbagai amal-amal ibadah mahdhah lainnya, tidak lain dan bukan adalah dimaksudkan agar di dalam kesadaran diri kita, di dalam i'tiqad kita, pikiran perasaan kita tertanam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kepada kita sikap muraqabah, yaitu kita merasa begitu dekat dan merasa selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan tersebut mampu menjadi pengendali syahwat kita dari melakukan berbagai dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti, tak ada satupun di antara kita pada saat siang hari Ramadan ketika berada di rumah seorang diri masih tersisa makanan yang lezat, minuman yang segar, tak ada yang tahu seorang pun. Tapi kita tidak pernah berani melakukan untuk membatalkan puasa kita dengan makan dan minum daripada makanan yang ada. Itu tidak lain karena telah tertanam muraqabatullah. Kita merasa begitu dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempa untuk menumbuhkan sikap mujahadatun nafsi, yaitu berupaya melawan dan mengendalikan rongrongan hawa nafsu. Karena memang Allah sudah takdirkan, innan nafsa la'ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Hawa nafsu yang ada dalam diri manusia cenderung untuk menggiring manusia berbuat dosa dan maksiat, kecuali hawa nafsu yang telah dijinakkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita oleh Allah sudah diberikan rahmat yang begitu besar agar hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Dan yang ketiga, Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk kita bersama-sama melaksanakan yang namanya adalah mu'abadatul din, yaitu kita menghambakan diri kita semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah agar kita mempunyai bangunan yang kokoh secara vertikal, yaitu hubungan yang harmonis, hubungan yang dilandasi penuh cinta kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bukti nyata cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah, yaitu dengan kita senantiasa merasakan kehadirannya, tunduk, taat dan patuh atas perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah penting bahwa amaliyah Ramadan
selain untuk menumbuhkan komitmen ketaatan kepada Allah, sebagaimana telah Allah sinyalir di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa dengan dasar iman dan ketaatan seorang mukmin melaksanakan amaliyah Ramadan, qiyamul Ramadan, itu adalah dalam rangka Allah menuntunnya untuk berada di maqam muttaqin, setinggi-tingginya derajat dan kedudukan orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsir Al-Kabir disebut kata siam bukan berarti itu khusus hanya terkait perintah puasa Ramadan, tetapi keseluruhan perintah Allah yang memang tonggaknya adalah saum Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam tafsir Al-Kabir disebutkan, siapa saja orang yang dengan dasar imannya ia menegakkan sholat dengan khusyuk selama Ramadan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Siapa saja orang yang melaksanakan derma, zakat, infak dan sodako selama Ramadan. Siapa saja orang yang melaksanakan puasa, siapa saja orang yang memperteguh keimanannya, memperbaharui ketauhidannya, dan siapa saja orang yang mampu menghajikan hatinya selama Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan ia di maqam termulia, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hal kedua, setelah bangunan ketaatan dan hablum minallah kita baik, tidak selesai sampai di situ. Ada tugas berikutnya. Karena syariat agama Islam seluruhnya dimaksudkan agar orang-orang mukmin mempunyai kualitas hidup yang baik untuk negeri akhiratnya dan juga kualitas hidup yang baik di kehidupan dunia yang sementara ini. Kualitas kehidupan akhirat sangat ditentukan dengan seberapa besar dan seberapa tinggi kualitas pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kualitas hidup kita di alam dunia sangat ditentukan dengan seberapa baik kualitas hablum minan nas kita di tengah kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ittaqillaha haitsu makunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Taati Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dan bergaullah, bermuamalahlah, bersosialisasilah, jalanilah kehidupan sosialmu dengan sebaik-baik sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan ini. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan juga telah mengajarkan kepada kita kepekaan, rasa peduli dan empati, sehingga kesempurnaan ibadah puasa ditutup dengan syariat zakat fitrah, zakat yang mensucikan diri. Karena fungsi daripada zakat fitrah telah disebutkan oleh para ulama, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Dari zakat yang kau bayarkan dalam
catatan Badan Statistik Pangan Nasional, manusia Indonesia rata-rata dalam 365 hari atau 1 tahun tidak kurang menghabiskan beras sebagai makanan pokoknya tidak kurang dari 635 liter. Dalam setahun 1 orang tidak kurang dari 635 liter. Dan setahun sekali kita hanya diminta mengeluarkan 3,5 liter. Ini merupakan syariat yang begitu halus untuk menyentuh relung rasa kita yang paling dalam. Kalaulah di dalam hati kita tidak ada empati, tidak ada rasa peduli, belum terbangun rasa bahagia ketika berbagi, maka zakat fitrah pun menjadi beban. Bahkan tidak sedikit menipu Allah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Tapi kalau tarbiyah Ramadan berhasil membangun kepekaan, empati dan rasa peduli, maka jangankan zakat fitrah yang hanya 0,037% dari jatah makan kita setahun, kita tidak akan pernah merasa berat untuk menyalurkan zakat diri kita. Dan juga saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selama Ramadan diajarkan kepekaan rasa yang luar biasa. Kita oleh Allah diajarkan untuk yang pertama adalah senantiasa bermanis kata, berupaya untuk mengendalikan kata-kata kita agar tidak mengurangi nilai pahala puasa kita. Tapi jangan sampai pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan tersebut hilang begitu saja seiring sirnanya Ramadan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rasa empati, tidak akan punya kepekaan perasaan, kepedulian, kecuali hati yang telah dicuci dan dibersihkan dengan cahaya Ramadan dan berkah amalan-amalan Ramadan yang telah kita tempuh sebulan yang lalu. Semua amalan kita, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, itu akan mengangkat kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kepekaan rasa dan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap nasib sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita tekadkan ketika Allah telah memberikan pengalaman-pengalaman peningkatan kualitas hablum minallah dan hablum minan nas selama Ramadan? Maka yang pertama adalah harus ada niat yang kuat dalam diri kita masing-masing dengan simbol saling maaf memaafkan. Ketika kita menjadi sosok pribadi yang mampu memaafkan, itu pada hakikatnya Allah telah anugerahkan kebesaran jiwa dalam diri kita dan kesadaran yang seutuh-utuhnya dalam diri kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Dan tertanam pula dalam diri kita bahwa kita bukanlah yang paling
baik dari orang lain, bukan yang paling benar dari orang lain, bukan yang paling hebat dari orang lain. Kita sibuk dengan aib dan kekurangan kita sendiri, bukan sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Kalau kesadaran ini belum ada, maka tradisi maaf memaafkan hanyalah tradisi tanpa makna, tradisi yang terkesan hanya basa-basi, dan tradisi yang tidak mempertahankan persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan kita. Karena egoisme pribadi menutup kesombongan, menutup, sehingga kita tidak merasa perlu untuk meminta maaf. Dan ketika kita mau meminta maaf, itu artinya kita sadar bahwa kita lemah dan kita butuh maaf serta pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah komitmen hablum minallah dan hablum minan nas yang harus kita bangun selama kita menghadapi Idul Fitri ini. Dan terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk membangun 4 sikap. Hurima minan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Kita akan terhindar dari malapetaka dunia dan akhirat kalau kita yang pertama bersikap hayyin, tawadu, penuh kerendah hatian. Yang kedua layyin, penuh kesopan santunan. Dan yang ketiga sahlin, empati dan peduli terhadap sesama. Serta qaribin minan nas, kita bersahabat terhadap siapa saja, terbuka dengan siapa saja, sehingga itu cerminan daripada kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan sampai dengan Ramadan yang akan datang, dengan peningkatan kualitas iman takwa kita dan pengabdian kita di tengah kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala ali wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah waf'alul khairat fi hayatikum wajtanibus sayiat la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muqami tanzilih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dosa ibu bapak kami,
Ampuni segala salah dan dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk kami meneruskan latihan-latihan kami di bulan Ramadan dan meningkatkan ketaatan kami di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya ya Allah, sampai kami Engkau perkenankan kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar begitu sedikit dan rendahnya kualitas pengabdian kami. Namun kami sadar ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menerima yang sedikit dari hamba-Mu, dan Engkau adalah zat yang maha menerima dan memaafkan yang banyak dari hamba-Mu. Maka terimalah dari kami yang sedikit ya Allah, yaitu amal-amal kami, dan ampunilah yang banyak dari kami ya Allah, yaitu salah dan dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati dan kasihi orang-orang tua kami, rahmati dan kasihi ayah, ibu, bapak kami, rahmati dan kasihi orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tak sedetik pun kami mampu membalas jasa orang tua kami, kecuali kami berharap limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, bagi orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, limpahkan rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan berikan rahmat yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua kami ya Allah. Bagi orang-orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki bagi kami, kekuatan lahir batin kepada kami untuk berbakti kepada orang tua kami selagi mereka masih mendampingi kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami lalai terhadap orang-orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjauh dari rahmat dan keberkahan orang tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin. Kullu amin wa antum bi khair wa antum maqbulin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله